seem like the type to love or leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas topik tentang peran gender dalam struktur sosial. Ini penting untuk dibahas karena tanpa kita sadari peran gender itu memengaruhi kehidupan sehari-hari kita, baik itu dalam keluarga, dalam dunia pendidikan ataupun pekerjaan. Yang pertama-tama kita harus bedain dulu antara jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin itu adalah biologis, suatu hal yang alamiah yang ada sejak kita lahir, yaitu perempuan dan laki-laki. Sedangkan gender itu konstruksi sosial, artinya dibentuk oleh budaya dan masyarakat. Contohnya, anggapan bahwa perempuan itu harus lemah lembut dan laki-laki harus kuat. Itu merupakan contoh peran gender. Nah, struktur sosial adalah cara masyarakat tersusun. Di dalamnya ada peran, ada status, dan ada aturan yang mengatur kehidupan bersama. Gender punya peran penting dalam struktur ini. Yang pertama, dalam keluarga. Dalam keluarga, biasanya perempuan itu diharapkan menjadi seorang ibu rumah tangga dan laki-laki seorang yang mencari nafkah. Tetapi di zaman sekarang banyak juga kok perempuan yang bekerja dan laki-laki yang mengurus rumah. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa gender itu bisa mengalami perubahan. Yang kedua, dalam pendidikan. Dalam pendidikan itu di zaman dahulu perempuan itu jarang yang bersekolah tinggi atau bahkan tidak dibolehin untuk bersekolah tinggi dengan anggapan-anggapan bahwa perempuan, apa sih guna perempuan itu sekolah tinggi. Tetapi di zaman sekarang sudah banyak kok perempuan yang bahkan sudah menjadi profesor, ilmuwan, bahkan menteri. Tapi tetap saja masih ada stereotip bahwa laki-laki lebih cocok ke bidang teknis dan perempuan lebih ke seni. Terus di dalam pekerjaan itu masih menggunakan peran gender. Seperti kalau yang jadi insinyur itu lebih cocoknya seorang laki-laki, dan yang menjadi perawat lebih cocok itu seorang perempuan, dan itu menyebabkan diskriminasi gaji ataupun kesempatan karir. Nah, kalau peran gender paksakan, itu bisa jadi ketimpangan. Contohnya, perempuan itu tidak dikasih kesempatan untuk memimpin, atau laki-laki dianggap lebih lemah kalau menunjukkan emosinya. Nah, ini bisa menghambat potensi dan keadilan sosial. Ini kita rubah pelan-pelan dengan cara menghargai pendapat, kesetaraan, ataupun mendukung kesetaraan, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun tempat kerja. Nah, pendidikan itu penting bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga penting untuk perempuan maupun laki-laki, biar generasi muda itu lebih sadar soal isu ini. Karena pada akhirnya perempuan ataupun laki-laki itu memiliki potensi dalam berkontribusi di masyarakat. Nah, mungkin hanya segini yang bisa saya sampaikan tentang peran gender dalam struktur sosial. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya akhiri dengan menutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.